Halo Sobat Saham Indonesia, ketemu lagi dengan Stock for Indonesia Channel dalam berita saham terbaru. Ikuti terus sampai habis ya, jangan kemana-mana. Berita pertama, kita ke komoditi dulu ya, yaitu pertama minyak nih. Harga minyak dunia jatuh terimbas data pelemahan permintaan Cina. Akhirnya jatuh kemarin, naik ya. Dan berbanding terbalik dengan harga emas dunia yang naik tajam terpicu khawatiran resesi ekonomi global. Sedangkan untuk harga CPO-nya masih loyo ya, sama seperti minyak ya, karena RI mau batasi ekspor. Dan hal yang sama juga dialami oleh batu bara ya. Ada berita buruk nih di awal tahun, harga batu bara anjlok 7%. Kita ke bursa saham. Yang pertama di Wall Street kemarin di perdagangan hari Selasa melemah. Ya, saham Apple dan Tesla menjadi penghambat nih. Jadi turunnya dalam dengan kapitalisasi yang besar akhirnya jadi ngedrop nih. Dengan rincian, Dow Jones turun 0,03%, S&P turun 0,42%, dan Nasdaq turun 0,68%. Setelah itu, di perdagangan Selasa kemarin, IHSG menguat 0,55%, ditutup ke level 6.888. Dan hari ini IHSG bergerak fluktuatif, ya, dibuka menguat. Sedangkan untuk bursa Asianya, untuk pagi ini dibuka cenderung cerah, tapi cuma Nikkei nih yang lesu, Jepang. Dari dalam negeri ada berita tentang perbankan ya, seluruh bank umum sudah punya modal inti 3 triliun, tidak ada yang turun kasta, jadi semuanya sudah memenuhi karena ada yang private placement, ada yang right issue, akhirnya modal intinya tercapai nih, nggak jadi downgrade ya, atau di merger. Meski demikian, saat ini masih ada 2 bank yang akan melakukan merger untuk memenuhi modal inti minimum. Namun belum diberitahu nih 2 bank itu apa ya kira-kira ya, karena memang sudah persyaratannya seperti itu. Ya mungkin nanti akan ada konfirmasinya. Mengenai emiten ya, kita pertama nih ke XL. XL mencatatkan lonjakan layanan data 29% sepanjang Nataru 2022, Natal dan Tahun Baru ya. Jika dibandingkan dengan hari normal itu naiknya 8%, tapi dibandingkan dengan hari Nataru di tahun lalu itu naiknya lumayan nih 29%. Ini pertanda bahwa nanti akan menambah ya pundi-pundi pendapatan dalam bebersih dari XL di kuartal 4 tahun ini. Yang paling banyak menyumbang itu adalah traffic layanan ya. Ini naiknya 25%, lumayan. Untuk layanan streaming meningkat 25% dibandingkan traffic pada hari normal, sementara traffic game meningkat sebesar 35%. Gamenya lebih banyak nih. Berikutnya kita ke Garuda Indonesia yang tambah moncer karena melayangkan gugatan 10 triliun. Jadi Garuda Indonesia ini punya berbagai auto positif ya. Untuk saat ini habis disuspend, terus ada sebelum dibuka suspendnya itu juga udah ada berita-berita yang cukup positif ya. Tapi setelah dibuka suspendnya masih ada lagi nih. Jadi mungkin ini upaya untuk menaikkan harga sahamnya pun ya. Kita sebagai investor atau trader harus bijak menyikapinya ya, jangan sampai nih kena pom-pom juga. Untuk saat ini PT Garuda Indonesia itu melayangkan gugatan perbuatan hukum terhadap 2 krediturnya, yaitu Cree Coast Leasing dan Cree Coast Leasing Design Activity Company. Dalam gugatan dilayangkan itu ke Jakarta Pusat ya, itu udah menggugat kerugian material 14,25 miliar, sedangkan yang banyak 10 triliun adalah immaterial. Oke, semoga aja ya, kalau memang nanti memang benar-benar menang gugatan lumayan juga tuh ya 10 triliun. Oke, berikutnya kita ke sektor energi. Ada nih kabar yang kurang bagus ya, ada emiten Sugi yang bakal delisting. Saham publiknya itu lumayan gede, 66,23%. Dan dana pensiun Pertamina juga ada tuh 8,05%. Ini ternyata banyak yang dirugikan ya, tidak hanya publik aja nih, bahkan BUMN juga kena potensi rugi ya atas potensi delisting dari Sugi. Untuk delisting ini kemungkinan bisa terjadi karena ini sudah lama di suspend ya, untuk sahamnya ini udah hampir 24 bulan atau hampir 2 tahun. Delisting ini dilakukan oleh perusahaan yang mengalami kondisi ya atau peristiwa yang secara signifikan berpengaruh negatif terhadap keterlangsungan usaha perusahaan tercatat. Jadi perusahaannya tidak baik-baik saja, makanya bisa di delisting. Kalau baik-baik aja ya tidak mungkin juga ya kan di delisting karena tidak merugikan siapapun.
Nah, untuk perusahaan yang disuspend ini hanya bisa dilakukan transaksi itu di pasar negosiasi ya, sekurang-kurangnya selama 24 bulan terakhir. Jadi nggak bisa di pasar reguler atau di pasar tunai. Ya oke deh, semoga aja ya kita sih masih berharap ada keajaiban ya dari Sugi ya. Jadi semoga ada dana masuk, kemudian ada pergerakan perkembangan usaha yang bagus gitu ya. Tapi ya ini sudah resiko, dan resiko terburuk dari saham adalah delisting. Oke, berikutnya kita ke energi yang lain yaitu IATA, di mana emiten batubara per hari tahun ini mencatat laba melambung 100%. Wow. Jadi IATA MNC Energy Investment ini naik 100,1% secara tahunan. Jika dihitung sampai November, karena tahun lalu itu ada ini ya 22,9 juta US dollar untuk laba bersihnya. Sedangkan tahun ini itu mencapai 45,8 juta. Wow, keren ya. Ini naiknya lumayan banyak nih. Nah, ini berarti nanti di kuartal keempat membaik ya untuk keuangan dari IATA. Nah, untuk pendapatannya sendiri, IATA itu mengantongi pada November 2022 ini 166,60 juta US dollar, melonjak 130,2% secara tahunan dibandingkan tahun lalu yang cuma 72,4 juta. Nah, makanya ini ya, beberapa hari ini harga sahamnya naik lumayan nih, nggak cuma tipis naiknya, tapi naiknya tinggi. Buat trader swing ini enak ya, swing bisa cari bottomnya lagi, tunggu turun, kemudian nanti ketika laporan kuartal keempatnya keluar dengan berita yang sangat bagus, nah itu saatnya sell tuh. Itu salah satu strategi ya untuk bisa memanfaatkan berita atau laporan keuangan untuk trading. Oke, yang terakhir kita sampaikan ya, di grup kami Telegram Forum Trader dan Investor SFI itu kita sudah menyimpulkan beberapa aksi korporasi yang dilakukan oleh beberapa emiten. Contohnya nih seperti ini, berikut daftar eksekusi waran. Ada BMBLW atau Lavender Bina Cendekia, ini yang bimbel ya kemarin ya, dengan tradingnya itu mulai tanggal 11 Januari tahun ini sampai tanggal ini untuk maturity date-nya itu tanggal 10 ya, tanggal 10 Januari tahun depan, cuma 1 tahun nih. Kemudian ada berikut dari perusahaan yang akan melakukan RUPS, ada BKSW, lalu ada juga Mika dan juga AGRS. Siap-siap yang punya sahamnya ini dilakukan di bulan Februari ya untuk RUPS-nya. Dan ada juga informasi mengenai perusahaan yang mau bagi dividen seperti yang kemarin di berita kemarin ada BBRI ya, kita informasikan, dan di sini disimpulkan bahwa kumdetnya itu tanggal 9 berarti satu minggu, nggak sampai 1 minggu lagi ya, beberapa hari lagi ya, dengan jumlah dividen itu Rp57 per lembar saham atau 5.700 per lotnya. Nah, ini harus diingat-ingat ya yang mau dapat dividennya, jangan sampai tanggal 9 nih. Nanti kalau tanggal 9, tanggal 8 tuh naiknya udah lumayan tinggi harga sahamnya. Terima kasih yang sudah menonton video ini dan semoga bermanfaat. Jangan lupa jika ingin bergabung bersama komunitas Stock for Indonesia bisa menghubungi hotline kami di kolom deskripsi. Sampai jumpa dan semoga sehat selalu. Go Financial Freedom.